Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farming Day Channel. Saatnya jalan-jalan ke kebun dekopon. Oh, alangkah indahnya bila kita melihat kebun dekopon yang beberapa waktu yang lalu masih kecil, sekarang sudah tumbuh besar. Nah, kita sudah sampai di komplek Najah Farm, Pondok Pesantren Najatain, Kabupaten Cianjur. Pengembangan ekonomi pesantren ini adalah program Bank Indonesia. Ini adalah gudang yang diberikan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Al-Ittifaq dan Najah Farm. Oke, alhamdulillah. Terima kasih BI, terima kasih Al-Ittifaq. Majulah pesantren Indonesia. Oke, selamat maju petani Indonesia, majulah Najah Farm. Nah, hari ini masih kemarau. Kita jalan-jalan farming day. Artinya ini adalah hari kita berkebun, hari kita untuk beternak, hari kita untuk lebih dekat dengan alam. Ya, jangan melulu hidup di kota. Sekali-kali datanglah ke kebun-kebun petani, lihatlah mereka begitu bersahaja dan happy, bahagia hidupnya, luar biasa. Wow, semoga mereka menelurkan kebahagiaan itu kepada kita yang menonton video ini. Jangan lupa farming day, inilah saat kita berkebun, saatnya ini kita bertanam, bercocok tanam, bertani, beternak. Oke, dengan happy dan bahagia. Nah, inilah jeruk dekopon. Berulang kali jeruk ini mengeluarkan buah, dan sekarang saat ini menjelang musim penghujan, buahnya sudah dipanen semua. Jadi pas datang ke sini saya tidak kebagian buahnya. Oke. Dan beberapa waktu yang lalu saya mencicipi buahnya dan rasanya asam manis segar, ya. Oke, inilah jeruk dekopon. Karena kemarau, pengairan tentu berkurang. Nah, karena sistem irigasinya sekarang fokus ke kebun paternat yang tadi kita review ya. Mohon maaf, bukan review tapi review. Nah, jadi pengairannya kita fokuskan dulu ke sana. Maka otomatis ya ini sangat merahana, ya. Ini hanya dari hujan, ya. Oke, kita ingin mengatakan beberapa hal tentang jeruk dekopon. Dekopon itu size-nya jumbo, harganya mahal, ya. Semok termasuk giant burtukol, artinya jeruk yang raksasa. Pertama kali muncul dan berbuah di Al-Ittifaq, saya langsung ke sana dan saya mencicipi buahnya, enak sekali. Terima kasih Al-Ittifaq. Terima kasih Pak Irawan, Pak Kiai, Pak Irfan. Juga di sana ada sahabat kita Kang Arifudin. Nah, ini kondisinya segini ya. Jadi untuk tingkat adaptasi jeruk dekopon di Cidaun itu sangat baik. Jadi pertama, saya ingin mengajak Anda melihat pohon ini, jeruk dekopon. Untuk masalah adaptasi, tidak ada masalah jeruk dekopon itu ditanam di dataran rendah seperti ini. Karena ini adalah termasuk dataran rendah dan berhawa panas, dekat pantai. Dan ternyata pertumbuhannya baik dan berbuah. Dan ini sudah berbuah beberapa kali. Jadi pertama sangat adaptif. Kemudian yang kedua, apakah bisa kuning? Ya, setelah beberapa kali kita ketemu buahnya tidak sekuning yang di Al-Ittifaq, ya. Ini ada semacam warna hijaunya, meskipun hijau yang pudar, lebih hijau ke arah kuning. Ya, jadi kalau di dataran rendah, jeruk-jeruk yang biasanya kita temui berwarna kuning di supermarket, ditanam di dataran rendah tidak terlalu kuning. Namun kalau dalamnya sama, manisnya enak, ya. Manisnya ya manis, biasa saja. Namun tampilannya ada agak sedikit menghijau, ya, warnanya itu.
kemudian karena ini jeruk mahal ya, sebaiknya memang harus dijaga ketat. Tidak boleh ada sembarang ngambil ke sini. Namun karena itu terbatas juga pembiayaan, di sini ditanam secara open field. Kalau di Altiva kan ada ya yang di dalam greenhouse. Oke. Nah, kalau Anda lihat penampakannya seperti ini. Ini adalah jeruk dekopon yang masih mentah. Masih ada ya. Besar, ini masih kecil. Masih kecil ini kalau ukuran gini, tapi memang sudah besar dibanding dengan jeruk-jeruk biasa. Lihat. Dan kalau Anda masih di sini, ini wangi sekali. Wangi sekali. Kemudian daunnya harus Anda tahu bahwa jeruk dekopon itu memiliki dua bilah bambu. Dua bilah daun ya. Artinya dua bagian daun. Yang atas tuh lebih runcing. Yang atas runcing dan besar, sedangkan yang bawahnya ada runcing tapi kecil. Nah, ini yang bawah, nah yang ditunjuk saya, yang bawahnya ini kecil, ada keruncingan kecil. Kemudian yang atas runcing tapi besar. Nah, jadi kalau Anda mau membedakan dekopon dengan yang lain, ini dilihat dari daunnya sudah kelihatan. Jadi ada yang runcing di bawah daun nih, tapi masuk bagian daun juga. Lihat ya, kita fokuskan tuh kan, ini yang bawah itu runcing sekali, bagian yang di atas besar juga runcing, agak runcing maksudnya ya. Nah itu. Kemudian saya juga ingin menambahkan review saya terhadap jeruk dekopon. Soal rasa itu tadi sudah ya. Ini yang kedua, ada kekurangan di kebun yang dibudidayakan di Najaf Farm. Beberapa kali juga kita dapat penyuluhan. Nah, masalah pemangkasan. Nah, ini belum maksimal dan memang diakui oleh kita sendiri yang ada di sini, tidak maksimal pemangkasan ini. Bahkan terbilang belum dipangkas. Nah, kami mendapatkan berita bahwa di pesantren Al Barokah itu ada pesantrennya Al Ittifaq yang pernah bekerja di sana, dan ia cukup ahli dalam hal pruning ini. Maksudnya kalau misalkan jeruk dekopon ini mau berbuah maksimal dan buahnya itu sambung menyambung bersusun, kalau istilah jeruk kan adalah bujang seta ya, buahnya itu terus bersusun-susun, bersusul-susul, maka harus ada pruning, tapi tekniknya harus tahu. Nah, ini kita berapa kali dapat penyuluhan, cuman belum bisa aplikasi secara maksimal. Nah, ini yang pertama mungkin ya. Anda yang mau tanam jeruk, jangan lupakan critical point ini di pruning. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti Anda lihat ini kekurangan air ya. Kekurangan air. Maka kalau jeruk itu tanaman apapun tidak boleh kekurangan air ya. Sebisa mungkin ya harus ada. Ini sebenarnya sudah ada, ini dari Bank Indonesia juga waktu itu. Cuman fokusnya sekarang ke Beternak, labu madu ya. Ya, otomatis ini harus mengalah. Nah, pertimbangannya karena ini sudah besar, ya mungkin berapa bulan atau berapa minggu, 2 bulan ini kuat untuk tidak disiram ya. Ya, ini masih kuat. Karena ini termasuk tanaman keras yang mampu menyimpan air di tubuhnya, di akarnya di dalam. Ya. Kemudian yang ketiga, masalah nutrisi. Ya. Kalau ingin lihat jeruk seperti ini kan vigor sekali, harus bagus nutrisinya. Nah, ini bagus nutrisinya karena bekas Beternak. Beternak itu kan harus full, maka karena ditanam di bedengan Beternak, maka ini juga menyerap nutrisi yang maksimal. Coba lihat Anda, besar sekali ya, besar sekali. Nah, oke, sahabat Farming Day channel, bila dirasa itu bermanfaat, silahkan subscribe dulu, jangan lupa ya, sebagai bukti dukungan Anda terhadap kami. Semoga kita bisa memproduksi konten yang lebih baik daripada ini dan kita sajikan materinya. Apa yang kita tahu,
kita sharingkan, dan bila Anda tahu juga silahkan untuk sharing kepada kami. Oke, lanjutkan sedikit lagi masalah dekopon ini. Pemasaran dekopon itu cukup eksklusif ya, artinya tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Karena ini termasuk jeruk mahal, 1 kilonya bisa mencapai Rp80.000. Kenapa mahal? Karena yang budidayanya itu sedikit, sementara kebutuhan banyak. Ya, orang-orang high class itu ya ingin buah yang eksklusif juga seperti ini. Kalau mangga yang mahal seperti misalkan Yuwen 6, mangga Red Evori. Termasuk jeruk juga kadang-kadang memilihnya yang mahal. Harganya 60.000, 80.000 itu kan tidak masalah bagi orang-orang high class itu. Ya, maka ini jeruk yang high class ya, dekopon itu. Maka dengan demikian, karena pasarnya eksklusif, kita harus menjalin kemitraan ya. Kalau kita tidak bisa menembus pasar swalayan modern atau mall atau yang lain-lain, kita harus kerjasama dengan yang sudah memasarkan produknya. Ya, kita alhamdulillah diajak Alitifak bergabung kemitraan, akhirnya kita juga bisa lancar ya. Bisa memasarkan produk dan komoditas yang ditanam di sini. Oke, demikian ya. Happy farming day. Silahkan menanam dengan bahagia, hidupkan bumi, jangan sampai punya lahan itu menjadi mati, tidak ditanami. Oke, sekian, terima kasih. Kita akan lanjut ke kebun berikutnya, itu milik saya. Sekarang lagi pembuatan lubang tanam, saya akan menanam berbagai pohon buah di situ. Dan yang pertama kali ditanam adalah jambu air. Oke. Terima kasih. Happy farming day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.